Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan. Gue ini sebel juga, Pak Presiden. Ya, gimana? Ini minggu lalu udah ngajuin surat resign itu. Oh iya, dia udah jadi resign kan? Iya, ya? Seskap kita padahal dari partai berkuasa. Padahal saya udah pegangin kartu apa namanya surat resign Udah. sambil dia pidato-pidato. Makanya kan? minggu lalu udah omon-omon ke kita kan. udah. Iya, makanya Pidato-pidato udah gak ada dia di lagi. sini. Di mana nih Seskap Mana nih kita kawan? nih? Panggil Dinda. Iya, Dinda. Saya tuh masih agak-agak deg-degan ya, Iya. ragu pengen resign apa enggak. Tapi sekarang ya seperti udah saya ambil kemarin langkahnya ya, Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden yang terhormat. Saya sudah, ya sesuai pidato saya nggak pada Suratnya mana, nonton nih, nggak pada suratnya? nonton. Kan udah saya kasih kemarin. Oh, selesai. Selesai. Oh, ada gitunya. Saya ya? sudah, kan awalnya kan saya bilang saya nanti akan mundur di waktu yang tepat. Tapi sekarang saya sudah dengan mantap, tekad saya sudah bulat ya. Saya akan mundur. Oh gitu. Saya udah mengajukan mundur. Ya bisa gimana ya? Jadi seskap gitu kan ya, udah kerja bener-bener, Iya. naik jabatan juga enggak. Nggak diajak rapat kabinet Nah malah itu ya, dia, Seskap. yang bener Iya. aja, rugi dong. Oh, kok gitu? Iya bener dong, rugi Iya. dong saya. Iya. Bapak sekarang jadi presiden ya? Saya nggak tahu. Oh belum. Oh, belum. Tenang, Pak Ingat Presiden. gimmick yang tadi udah disusul. Pak Presiden bayangan. Tambahan. Coba di negara sebelah, negara Iya, tetangga, iya. presiden boleh kampanye, boleh memihak, boleh berpolitik gitu. Bapak di sini nggak berpolitik. Yang bener aja, rugi dong. Saya ikut dong. Ikut juga. Iya Ini dong. tangannya jangan gini Pak. Ini nggak boleh gitu nanti. Ya. Ya. Kalau gini Andi Sinulinga kan senang ya. Iya. Kalau gini Mas Hinton paten. Iya. Bentar. Bapak jangan banyak komentar Pak sebagai wakil presiden. Maaf nih, mohon maaf nih ya. Bapak saya lihat-lihat jadi wakil presiden di negara bayangan ini kerja banget ya. Loh, masa wakil presiden kerja yang bener aja, rugi dong. Nggak ikut-ikut. Ya udah, Oh Bibi. Kok ke kita ya Pak Presiden? Harusnya kan ke Seskap. Iya. Oh kenali dulu katanya. Ini harusnya gimana itulah. Makanya Seskap ini mundur ini loh. Bos. Harusnya kan Seskap ini mengatur rapat kabinet ini kan. Kalau kita kenalin aja langsung udah Kepanjangan menteri-menteri. ente. Iya, benar. Ya. Dari 01. Enggak ada Menteri nomor 1 semua, menteri kita semua. Oh, menteri Ini kita. Mensesnek nih bos. Oh iya, Mensesnek. Ini bos yang suka ngajak Seskap kita ngobrolin nih bos. Mensesnek kita nih, jalan sendiri kawan. Ya kan? Anda ajak ngobrol lah Seskap kita ini bang, ya kan? Ya Bang Andi Sinulinga. Oke. Gimana bang? Kenapa Anda nggak ngajak ngobrol Seskap saya sih bang? Udah tadi? Udah. Udah tadi. Setelah sekian lama. Enggak, sering lah. Dia mau resign bang. Ini mau resign Seskap. Kenapa? Sakit hati abang nggak pernah ngajak. Abang koordinasi sama kita terus Seskap ditinggal. Kenapa nggak diajak? Karena abang Kok abang nanya sama kita? Oh, iya. Kita dapat arahan dari abang. Ya kenapa tanya saya? Iya. Saya nggak tahu. Iya, emang kayak gitu modelnya kayak Modelnya gitu. gitu, tikam dulu bang. Oke, 02. Ya, kita ada setelah ini ya, boleh geser kan nih prompternya nih, tolong dong diputar sedikit. Gue lupa juga di jabatan tiap minggu ganti bos. Ganti-ganti ya. Ini kepala BKPM, Menteri Investasi Negara Bayangan ini, Iya. ya kan? Angga Wira, paten juga. Boleh. Lo mau jadi Menko Marves apa jadi Menteri Investasi dulu lah? Besok diajukan aja sebelum datang bang. Iya, step lah. Biar nggak salah-salah. Badan khusus Ya, tentang. yang paling bahaya tuh presiden salah ngasih jabatan ini loh. Iya. Terus apa bisa terlalu cepat. Iya. Nah, Nanti ini ada badan khusus, Ri. apa? Badan khusus makan siang gratis. Ya, mungkin ada. Anggarannya banyak tuh bang. 500 triliun. Iya. Iya benar. Nanti tim ad hoc aja komisi makan siang gratis. Iya. Orang makan siang gratis aja rebutan, apalagi makan siang bayar ya. Oke, ini kan udah ada Mensesnek, udah ada Menteri Investasi, kan penegakan hukum harus top kan. Nah, kita punya Jaksa Agung bos. Paten kalau Jaksa Agung. Kasihan lu kan, iya kan. Padahal lu udah pindah Komisi 11, lu Jaksa Agung aja lu balik kan. Dan beliau ini waktu jadi anggota DPR adalah satu-satunya yang datang ke KPK tanpa dipanggil. Mana nih? Katanya. Keberaniannya di atas rata-rata menteri kita. Bok, aku Oh, masih ingat. masih. Itu kalau nggak Korea tuh apalagi Bang Vietcong itu Bang. Di review pula isi kopernya. Iya, ada Mas Sinton Pasaribu, Jaksa Agung. Siap, Pak Gimana Pak Presiden. Jaksa Agung, paten ya, penegakan hukum kita ya. Siap. Berapa menteri yang udah Anda panggil belakangan ini? Iya, tinggal presidennya ya kita panggil deh. Menteri-menteri lain. Ya, mantap. Sebelum Anda mau panggil, kalau saya resapel Anda. Iya. Oke, berikutnya, ini ngurusin, ini kan di pemilu ini biasanya di Betul.
dieret-eret lah. Betul. Tapi beliau ini menteri kita ini belum menentukan pilihan. Makanya kita ajak dulu kawan, kita akuisisi dulu sebelum diambil Mensesnek ini kan atau ini kan menteri investasi kita. Siapa lagi kalau bukan? Ya, Bang Said Iqbal, ya, Menteri Tenaga Kerja, bayangan. Paten juga kan Bang. Cuma di sini abang nggak pakai kompetisi-kompetisi ya Bang. Ini yang penting acara ini tujuannya bikin sur diri sendiri. Yang penting kita happy. Iya. Kan setelah kita teliti Bang ada 2 lembaga, ada lembaga survei sama lembaga sur. Nah kita dia ada data survei, data sur. Nah, ini yang bagian sur. Sur, ya kan. Yang penting happy dulu Bang. Iya, Udah politik kelahi-kelahi ini udah capek kita udah. Kita aja nggak happy kan. Pemimpin tuh emang harus gitu. Gimana Bang? Pemimpin tuh ngasih pangkat. Kalau nggak ngasih pangkat, ngasih uang. Kalau nggak ngasih uang, ngasih sur. Yang gawat itu udah nggak ngasih pangkat, nggak ngasih uang, sur pun awak kantongnya juga. Sur awak di kantongnya. Iya betul. Korban sur. Tapi kalau kata dia semua, ini kan Ri lagi Pak Presiden, ini kan semua orang organisasi. Ada 3 kategori perkandaan ini dalam organisasi, coba lo gimana? Yang paling rendah, Kanda. kanda. Iya. Datang sering, kasih perintah sering, ngasih sedikit. Sedikit. Di atasnya lagi Kakanda. kakanda. Ngasih agak banyak, perintah agak sedikit. Ah. Yang paling atas itu yang mulia. Iya. Ngasih banyak, perintah nggak pernah. Jadi hari ini kita siapa yang mau jadi yang mulia silakan. Iya. Tapi ini seskap kita nganggur juga nih. Ayo Gimana? mainkan. Seskap, Ya, saya laporan izin dulu. laporan dulu Ya, ya, oke, Bapak oke. Presiden dan Oke, Bapak Wakil silakan. Presiden serta para menteri dan Pak Jaksa Agung, Pak. Izin Pak, saya jangan Siap. dipanggil juga ya Pak ya. Saya udah resign soalnya mundur ya Pak. Oke, kita mulai dengan laporan hari ini. Kita tahu ya bahwa pemilu presiden dan wakil presiden di negara tetangga kita Indonesia ini kian hari makin panas. Kalau dilihat-lihat sebenarnya kan belum mulai ya, pemilunya baru akan 14 Februari nanti. Tapi udah ada indikasi kalau kubu pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini udah siap gandengan tangan. Itu siapa yang menggandeng Menghadapi- siapa itu? Nah itu dia, siapa gandeng siapa nanti kita bahas bersama ya. Tapi ini yang pasti adalah untuk bisa menghadapi pasangan dari Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bahkan kode-kodenya ini udah disampaikan lewat nyanyian dari, ini dia yang salah satunya hadir juga di sini ya, politikus PDIP yang juga merupakan perwakilan dari Ganjar Mahfud. Masinton Pasaribu. Politikus PDIP, Jaksa Agung Oke, kita. siap izin, siap salah Pak Wakil Presiden. Tapi yang pasti ini bener loh, ada nyanyiannya di acara spektakuler bertajuk Festival Pemilu 28 Januari lalu. Masih ingat gak kira-kira nyanyiannya seperti apa? Nih, kita dengerin bareng-bareng. Satu, sayang Caimin. Ya. 3, coblos Ganjar Mahfud. 1, 3, kalahkan pelanggar etika. 1, 3, menangkan demokrasi merdeka. Nah, sebelum berlanjut ini kayaknya saya kasih waktu juga ya buat Bang Masinton untuk latihan lagi, rehearse lagi. Kalau tadi kayaknya tampaknya dadakan, tenang semuanya, nanti akan ada kesempatan untuk bisa nyanyi lagi. Boleh Enggak ya Pak? juga, saya kurang setuju. Kenapa Pak? Karena memang keahlian beliau mengaransemen lagu anak-anak ini agak banyak. Harus Dia habis ini abang Apa, tukang Pak? bakso. Naik-naik ke puncak gunung. Ya, nanti kalau survei lagi di atas dia pelangi-pelangi. Ya. Tapi yang pasti lagunya Bang Masinton tadi sama sih seperti posisinya Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden di hati saya. Nggak ada duanya. Oh itu posisi coba. Ini saatnya tepuk tangan sih sebenarnya. Oh iya. Ya udahlah ya. Cukup lucu lah ya. Ya beda ya, mungkin generation gap is real. Oke, kode dari Bang Masinton tadi tampaknya memang sangat dinikmatin ya oleh politisi PKB Bang Jazilul Fawait yang tidak lain merupakan perwakilan dari kubu Anies dan juga Caimin. Nih lihat, gayung bersambut. 1, kita sayang Amin. Durasi. 3, coblos Ganjar Mahfud. 1, 3, Ganjar Mahfud amin. 1, 3, Ganjar Mahfud amin. Merdeka. Nah, potensi bergabungnya kubu 01 dan 03 ini juga dibaca tentunya oleh perwakilan Prabowo Gibran. Ada politisi PSI, Ade Armando, yang bilang dan mengingatkan pemilih bahwa ada loh potensi konflik kalau kedua kubu ini nantinya sepakat bergabung jika terjadi Pilpres putaran kedua. Yang lucu Bang Ade justru ini bilang ya,
dapat respon tak terduga dari penonton yang hadir di sana. Apa sih kira-kira responnya? Sekarang 2 putaran, Anda tuh harus sadar bahwa salah satu dari pendukung Ganjar atau Ganjar atau Anies akan lolos ke putaran kedua. Tapi cuma satu, either Ganjar atau Anies. Maka di putaran kedua, Anda harus siap-siap kalau Anda pendukung Ganjar, Anda harus pindah mendukung Anies. Kalau Anda pendukung Anies, Anda harus siap-siap pindah dukung Ganjar. Ya, siap-siap aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting nggak 2. Ups, yang bener aja, rugi dong. Nah, kekompakan kubu 01 dan juga 03 ini belakangan juga terlihat ya dari sikap hati-hati mereka terkait dengan penyaluran bantuan sosial atau bansos di bulan Februari ini. Kita lihat yuk, ini dia pasalnya. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo baru saja mengucurkan, ini dia, ada sekitar 11 triliun rupiah di masa kampanye pemilu 2024 ini. Nih, Presiden Jokowi menyebar bansos di tengah masa kampanye pemilu 2024 dan gak main-main tadi. Bansosnya ini kali ini berupa bantuan langsung tunai dengan anggaran sebesar 11,2 triliun rupiah. Fantastis, bombastis ya nilainya ini. Nah, ini pun langsung ditanggapi oleh Caimin yang mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak mempolitisasi penyaluran bansos karena katanya awas kualat Pak. Masih untung nih ya nggak kena selepetnya Caimin. Oke, kita simak, ini dia ada tulisannya. Dan Pak Ganjar juga bahkan menyampaikan lebih teknis lagi. Menyatakan bahwa minta bahwa penyaluran bansos dilakukan oleh pihak yang tidak berkontestasi di pemilu. Ya minimal kalaupun ada beras yang dibagikan, nggak ada gambar paslon atau caleg di karungnya ya. Jadi itu tadi laporan-laporan dari saya. Jadi pertanyaan saya, kira-kira ada nggak nih ya yang nerima tuh tadi? Ada beras-beras, ada logo-logonya mungkin. Saya mau langsung tanya dulu. Kalau gambar Jaksa Agung kita di berasnya gimana? Boleh nggak tuh? Wah, nggak tahu, jangan tanya saya, coba. Gimana nih? Kalau Jaksa Agung nih gambarnya paling banyak di pinggir jalan. Benar. Itu sebenarnya itu yang jadi pertanyaan saya, kalau boleh izin nih Pak Jaksa Agung, total tuh ada berapa ya Pak Jaksa Agung? Saya soalnya sampai pinjem-pinjem jari teman-teman tuh nggak habis-habis buat ngitungin, selalu ketemu. Ada banyak rumah sakit tuh banyak yang trauma karena melihat terlalu banyak baliho Anda ini. Pak Sekarang Jaksa. mau kemana-mana patokannya udah sebelahnya poster, sebelahnya baliho gitu. Sebelahnya Masinton gitu. Iya benar. Tapi sekarang kita break dulu. break dulu. Tapi tolong disiapin jawabannya sama lagunya ya. Iya. Boleh ya Pak Jaksa Fales Agung. nggak apa-apa, yang penting nyambung aja. Oke. Baiklah. Kabinet Bayangan akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jadi pernyataan Abi Armando itu sebenarnya ingin memperkeras polarisasi, ya bahwa ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi harusnya kan polarisasi itu dicairkan kan. Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan dan kita langsung aja. Yuk. Minta tanggapan dari Bang Masinton 1 dan 3 ini gimana nih Pak Jaksa Agung? Itu arahan, itu dari bottom up, dari bawah, aspirasi. Aspirasi atau ini tuh atau arahan? Ya. Ya tentu kalau kita lihat dari audiens anak-anak Gen Z, anak-anak muda, anak-anak milenial yang kemarin hadir itu kan jelas ya bahwa di kalangan anak-anak muda itu dia tidak ingin ada pembelahan itu. Yang coba dinarasikan pendukung 02 kan. Kalau nanti Pak Ganjar menang apa iya pendukung Pak Amin mau bergabung, terus kemudian apa iya sebaliknya kan begitu. Tapi kemudian secara genuine anak-anak muda yang hadir itu secara spontan ketika Pak Wapres tanyakan kan, itu kan menyampaikan yang penting nggak 02. Nah artinya bahwa suasana kebatinan di kalangan masyarakat maupun anak muda hari ini itu mereka tidak ingin demokrasi ini dinodai dengan pelanggaran-pelanggaran etika. Demokrasi ini dinodai dengan cara-cara yang tidak memiliki teguh tentang adab, moral dan etik.
Nah jadi kalau kita melihatnya situasi hari ini kan politiknya dibikin dangkal nih. Ya, politik itu diukur dengan angka-angka elektoral aja tuh. Semata-mata itu gitu loh. Jadi alat ukurnya. Padahal hal yang mendasar dari politik itu adalah etik moral. Etik dan moral publik. Nah ketika politik direduksi menjadi persoalan angka, dimunculkan survei-survei apa segala macam, kemudian ini digunakan untuk memanipulasi kesadaran rakyat tadi, yang menurut saya ini berbahaya gitu. Nah, jawaban terhadap situasi hari ini, ya, itu sudah disampaikan anak muda, yang penting nggak 02. Nah, itu loh, artinya kan ada kemuakan. Itu adalah manifestasi kemuakan. Bagaimana kekuasaan memanipulasi, ya, bahkan putusan MK itu. Saya tetap mengacu pada seluruh persoalan ini, puncak gunung esnya itu adalah di MK. Putusan MK yang melanggar etika tadi. Nah kemudian inilah yang membuat situasi pemilu kita hari ini, ya seperti tadi itu, bantuan sosial negara itu dikapitalisasi menjadi bantuan sosial dari presiden begitu. Nah kemudian penggunaannya tadi, ini kan nggak tepat sasaran semua karena tidak menggunakan data Kementerian Sosial. Data yang itu ketika kita bahas di DPR, penganggarannya, itu kan untuk mengcover, bantuan itu mengcover warga miskin, Pak. Iya kan? Ini kan yang dapat juga pasti warga miskin kan. Tidak lagi berbasiskan data tuh, orang dibagi sendiri presiden kok. Bahkan digelar tuh kayak di Pasar Loak di depan istana. Ah itu loh, nggak berbasis data Pak. Nah ini menurut saya ya, nanti kita akan minta, kalau saya Jaksa Agung kita minta supaya diaudit pendistribusiannya, gitu loh. Karena ini menggunakan anggaran negara, gitu Pak Wapres dan Pak Presiden. Bang Angga, ada tanggapan Bang? Sebelum kita ke Bang Andi Sinulinga. Iya, kita kan masih dalam konteks kontestasi ya, baik 01, 02 dan 03. Saya rasa arenanya kan sudah jelas ya. Dan kalau kita lihat tadi dari yang Bang Masinton sampaikan, ya Pak Jaksa Agung ini memang mengakui bahwa 02 ini dalam angka-angka kontestasi ini sedang memimpin ya. Artinya proses komunikasi yang dibangun oleh 01 dan 03 saya rasa itu juga hal-hal yang wajar saja dalam dinamika untuk bagaimana berusaha untuk membangun persepsi publik. Tapi fakta-fakta kami nggak berpikir putaran kedua, kami tetap optimis bahwa 02 ini akan bisa memenangkan kontestasi ini dalam sekali putaran. Nah, ini Bang Ucok nih, kan kemarin sempat ini Pak Menteri ya, Pak Seknek, ada keributan tuh. Gimana tuh? Bahwa nanti dulu bertanding belum, jangan bangun komunikasi dulu. Oh iya, Di jadi gini waktu internal ada tim dari Amin. iya salah satu deputi di Sesnek ini kan berkomunikasi dengan ini kan, Iya. menteri yang mendukung lah ya. Iya, waktu itu. Iya, ini memang kalau kita lihat di Kan sempat di disemprit staff-staffnya, di Iya. staff-staff Mensesnek itu ada polarisasi juga. Ada pandangan yang Ini negeri bayangan ya, gue juga jadi takut lah Iya. kalau lu ngomong gitu ya. Oke. Ada pandangan yang mengatakan kompetisi dulu. Nanti setelah 14 Februari kita lihat gambarannya, baru kita melangkah lagi. Ada yang mengatakan dari sekarang tuh. Nah makanya kalau kita lihat hasil survei juga, itu surveinya, saya nggak usah sebut ya, hasil survei siapa itu, ada 41% sudah pemilih Ganjar itu ke Amin tuh. Itu sesuatu banget itu. 41%. 41%. Itu sesuatu. Ya jadi antara pemilih Ganjar dan pemilih Amin itu di bawah itu ada 41% yang sudah mulai bonding tuh. Nah kalau ini diteruskan, memang akan semakin bonding. Walaupun sebenarnya menurut para peneliti-peneliti kita juga ini bagus fenomena ini. Kenapa bagus? Karena kan selama ini dianggap bahwa PKS, PDIP itu ada sebuah kayak minyak dan air kan, nggak bisa disatukan. Padahal dalam politik apa saja bisa terjadi itu. Bahkan kalau kita bersatukan ya. Iya, bisa. Apa aja bisa. Ibu Mega, Pak Amin pernah duduk bareng. Waktu reformasi bareng tuh ada Gus Dur di situ, ada pernah. Jadi
pernah Deklarasi ada Ganjar. presidennya, sehingga nanti yang menyatukan itu, sehingga gini ya, para researcher kita lah mengatakan bahwa Indonesia itu perlu banyak kekayaan eksperimen politik. Jadi sesuatu yang orang mengatakan tidak mungkin bisa jadi mungkin, sehingga apa yang paling penting nanti itu, politik stigmatisasi itu semakin cair tuh. Bahwa orang menempatkan politik itu ya dia transaksi kepentingan biasa. Ini bahwa ini adalah a game of power, sehingga apa saja bisa terjadi. PDIP bisa bersama Pak Prabowo, bisa bersama Amin, Amin juga begitu. Ya tergantung nanti seperti apa peta pada waktu itu. Oke. Nah karena itu kita menganggap ini situasi yang produktif ya, yang bagus untuk masyarakat kita gitu. Oh jadi komunikasi di level elit antara Amin dengan Ganjar ini itu karena memang dari bawah nih udah mulai ada bonding, penyatuan kan ini ya. bisa kita lihat tadi ya Pak Wakil Presiden tuh, misalnya kayak pernyataan tadi Adi Armando. Jadi pernyataan Adi Armando itu sebenarnya ingin memperkeras polarisasi, ya bahwa ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi harusnya kan polarisasi itu dicairkan kan, kan dicairkan kan tuh. Nah tapi ini semakin dikentalkan bahwa PDIP sama PKS nggak mungkin menyatu, pendukung Ganjar sama pendukung Anies nggak mungkin menyatu. Apa saja mungkin sekarang ini dalam politik hanya menghidupkan orang mati yang nggak mungkin. Iya. Tapi serem juga datanya 41% ini. Ini Pak Ya, Jaksa ada datanya nanti saya tunjuk sama Pak Wakil calon Presiden. Anda terkoreksi Saya bisa jauh nih, tunjukkan nanti. 41-nya udah lari ke Mas Anies nih. Gimana nih? Itu kan artinya Kok malah dicopet Mas Anies calon Enggak, Anda suaranya nih? sebaliknya, sebaliknya juga begitu, Pak. Saling copet. Gitu. Pemilih Amin juga akan bisa bonding dengan pemilih Pak Ganjar. Jadi itu sebenarnya bagus, Pak, bahwa itu tadi polarisasi ini nggak boleh kemudian karena politik ditajamkan. Bangsa kita ini prinsipnya persatuan, Pak. Maka dulu tuh Bung Karno dan teman-teman seperjuangan itu selalu bagaimana membangun kohesi yang berbeda dalam bangsa kita menjadi sebuah satu kebersamaan gitu ya, solidaritas bersama tadi muncul. Nah ini yang selalu ingin ya, coba kemarin kalau kita lihat pendukung 02 ingin ini tidak nyatu gitu loh. Ya itu tadi ya. Bukannya ini kan konyol. Bang Ade kan juga peneliti juga Pak Jaksa. Harusnya kan, Ya, tapi dia kan lihat data-data lapangan juga bahwa ya pada prinsipnya ini kan dalam perjalanan ini susah disatukan Lah, gitu. iya rekam jejaknya itu kan kalau Bung Ade itu ya rekam jejaknya memang polarisasi, Pak. Dia menajamkan itu. Nah, Bisnis model. Pernah satu tim soalnya dengan Pak Jaksa Agung kan. Oh, iya, ngerti. saling kenal ya. Iya, ngerti saling ya. kenal. coba kita lihat Sama-sama lawan Anies dulu Salah, ya. Lawan Anda kan. Ya, kita kan Oh, klub lawan gabung. berdua. Jadi sebenarnya kita biasa pindah-pindah tempat permainan itu wajar aja. yang dia yang berpindah-pindah, kalau kita enggak. Nah, artinya begini nih, bahwa ya kalau kita lihat nih ketika zaman Orde Baru Pak Harto, kiri kanan tuh sebelumnya nggak pernah ketemu tuh. Iya kan? Ekstrim rejim Orde Baru pada saat itu memelihara yang namanya ekstrim kiri, ekstrim kanan. Tapi kemudian ketika melihat Orde Baru Soeharto pada saat itu semakin jauh menyimpang, ya menyatu kan, kekuatan kiri dan kanan ini berada pada satu musuh bersama itu ya untuk memperjuangkan demokrasi tadi kan semangatnya. Iya. Ini udah sejauh menyimpang itu makanya ini bersatu. Ya kalau kita lihat jawaban anak-anak muda Tapi tadi sebentar, kan sebentar Pak Jaksa Agung. kondisinya Saya udah Pak Presiden, sama-sama. Wakil Presiden, sebentar. Saya ingin tajamkan ini Pak Jaksa Agung soal pikiran. Kalau penyatuan itu ideologinya Bung Karno itu, ideologi PDIP, penyatuan itu. Jadi kalau kita lihat sejarah, Bung Karno itu bisa memetakan kekuatan politik, nasionalis, Islam. agama, komunis tuh, ya. Pada waktu itu kan komunis masih legal gitu ya, sebagai sebuah partai politik tidak bisa kita pandang seperti sekarang gitu. Tapi Bung Karno bisa tuh merangkainya itu bahwa nasionalis, agama, komunis jadi satu kekuatan politik untuk pembangunan bangsa. Jadi sebenarnya mempersatukan antara PDIP sama PKS ini
atau katakanlah dengan Ganjar dengan Anies, Anies dengan Ganjar ini adalah bingkai persatuan bangsa yang lebih solid sebenarnya. Oh, jangan-jangan nanti simbolnya Anies Ahok lagi nih, Bos. Kalau Bung Karno, ya nggak kan? seingat saya dulu, Bukan gitu Pak Jasa lu, kira-kira. seingat saya dulu Bung Karno habis menyatukan itu ganti rezim, Bang. Iya. Lama. 59 sampai 67 lumayan. Lumayan. Iya. Sebelum kita ke Bansos ini kita tanya dulu ke Bang Said Iqbal. Iya. Melihat Peta. ini Anda udah bersikap atau netral aja sampai habis nih. Ya. Atau Partai Buruh mau mendeklarasikan kami justru. Biasanya Bang, Lebih kalau paten nih presiden ini Bang lucu. Ijin, Bang, kalau kita nyetir mobil Bang, kalau giginya N tuh nggak jalan-jalan tuh Bang. Situ terus. Iya. Atau ada yang bilang, kita mah nggak ke kiri, nggak ke kanan, tapi kita ke tengah. Ke dia dong betul bisa. Iya. Menteri Investasi. Coba gimana? Partai Buruh nih gimana melihat lapangan BC ini, Bang? Partai buruh itu partai kelas dan seluruh dunia pasti ada partai buruh, Labour Party atau Social Democratic Party atau Partai Sosialis Kiri. Dia punya ideologi yang hampir sama. Oleh karena itu ketika memutuskan tentang kepemimpinan, Partai Buruh memang berharap satu ketika presiden itu dari Partai Buruh. Karena pertentangan kelas bukan dalam arti konflik ya, pertentangan terhadap isu-isu itu memang bertolak belakang. Kita anti Omnibus Law, mereka mau Omnibus Law. Semuanya sama. Semua partai pendukung yang sekarang capres itu adalah pendukung Omnibus Law. Ada dua partai ketika dia menolak Omnibus Law, walk out oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang MK, dibilang, Anda udah tahu kok draftnya buruk, kenapa Anda ikut terus? Anda hanya karena kalah voting, maka Anda walk out. Tapi sesungguhnya Anda setuju adanya Omnibus Law. Nah, bagi buruh itu keras. Polarisasinya di situ. Jadi ketika dia lihat semua calon presiden dipilih oleh partai-partai politik pendukung Omnibus Law, pada partai buruh didirikan, dihidupkan kembali yang sebelum didirikan oleh Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan karena Omnibus Law. Jadi tidak mungkin secara ideologi partai buruh sebagai partai kelas itu bersatu dengan pilihan itu. Termasuk dengan ini, yang aku dizolimi lah. Betul, itulah alasan pertama. Gimana partai buruh mendukung calon presiden yang ketika masih jadi gubernur di antara para paslon itu, mereka jalanin Omnibus Law kan. Sekarang aja teriak, kami anti Omnibus. Ya dulu lo kemana? Pakai upah, pakai ukuran Omnibus Law. Kalau emang Anda tidak setuju Omnibus Law, outsourcing dipelihara waktu jadi gubernur. Ketika tentang pemilihan calon presiden yang memang secara ideologi bertentangan dengan kelas, maka kita tidak memutuskan, ya, lebih tepatnya tidak memutuskan untuk mencari calon, mendukung calon presiden manapun. Oleh karena kita fokus dulu di caleg. Nanti kalau kita udah kuat di parlemen, kita sendiri. Karena itu kan pertentangan kelas harus diartikan. Maka untuk merasionalkan cara berpikir secara ideologi kan buruh juga harus dirasionalkan. Kita survei. Nah ketika survei, kita sendiri aja itu melejit. Kita datang ke paslon 03 diterima oleh konstituennya. Ketika datang ke paslon 01 diterima oleh konstituennya. 02 juga diterima. Artinya berarti pilihan yang tepat buat partai buruh sebagai partai baru dengan ideologi yang memang kita bertentangan kelas dengan apa yang dibawa gagasan oleh para paslon. Ini baru namanya definisi air sama minyak ini kali ya, Pak Mensesnek. Mendayung memang antara di seluruh dunia itu betul tuh air sama minyak. Labour Ya. Party tidak akan bersatu dengan liberal atau partai konservatif. Gak mungkin. Jadi daripada mau bersatu, mendingan ya udahlah maju aja dulu ya. Ya, memperkuat. Kuatin dulu Betul, legislatifnya. Karena kalau memperkuat. daripada gabung-gabung kemarin gak ada yang dukung ya kan? Ya bener nggak ada aja. istilah Rugi dong gitu juga dong. Nggak ada istilah alternatif. Buat apa kita berpartai kalau kita ikut juga dengan apa yang sekarang ada? Jadi dari pilihan yang ada ini tidak akan memutuskan, Bang. Semua tahan dulu, Bang. Iya. Kan presiden juga kader abang. Nah, iya. Masa bukan PDI yang bagi, terus siapa yang bagi, Bang? Presiden. Rugi. Oke, kembali lagi Dinda di Kabinet Bayangan. Aduh, woy. Iya. Jangan gitulah Kanda. Apa yang mulia. Mainkan. Iya. Tapi gini Pak Menaker ya, kalau tadi kan
Bang Masinton ini udah masuk ke titik didih nih. Artinya prakondisinya nih, apinya, pancinya, airnya, bumbu-bumbunya ini udah lengkap. Tinggal mendidih mateng aja. Buruh melihatnya kondisinya memang sudah, prakondisinya udah cukup lengkap belum untuk tadi tuh? Apa yang disebut sama Jaksa Agung kita Saya nih? ngomong ke kawan-kawan, ini Tuhan sedang tersenyum melahirkan partai buruh ikut peserta pemilu. Udah terlalu zolim. Bayangkan ya, negara menempatkan perbudakan modern itu domainnya negara. Pemerintah yang bisa menentukan ini boleh outsourcing, ini tidak boleh outsourcing. Seluruh dunia nggak ada, hanya di Indonesia. Menempatkan negara untuk menentukan orang boleh outsourcing, tidak ada outsourcing. Lalu orang di outsourcing itu kerja di perusahaan A, tapi ketika di PHK dia nggak dapat pesangon. Dia datang ke agen, kata agen nggak ada pesangon. Gimana letak negara menempatkan perlindungan? Bayangkan ya, sekarang ini naik upah di Bekasi, di Karawang, saya kemarin baru pergi ke sana konsolidasi, 1,58%. Hitungan upah naik sehari 3.000, ke toiletnya 2.000. Nah, kalau kita lihat devisa daripada kontribusi Karawang, Purwakarta, dan Bekasi ke negara kan tinggi sekali. Anda bayangkan, naik upah 1,58%. Pertumbuhan ekonomi 5,2%. Itu teori ekonomi dari mana? Di bawah inflasi. Menyesuaikan harga aja nombok. Belum lagi menikmati ekonomi yang tumbuh. Berarti Anda agak dekat sama perubahan Bang Ucok ini. Perubahan itu retorika aja. Lanjut. Iya benar. Gimana Bang Canan apa? Denny Caknan. Bang Angga gimana nih kalau lihat tadi kata Bang Masinton tadi juga diperkuat sama Menaker kita nih prakondisi udah hampir mencapai hamil tua nih katanya sekarang. Ya pertama pemilu ini kan bukan kongres atau munas ya. Ketika koalisi itu dibangun oleh elit gitu. Jadi menurut saya ya bagaimana di akar rumput bisa terjadi komunikasi yang positif. Dan saya pada dia sepakat ya bahwa pemilu sekarang kan jangan lagi menciptakan suatu polarisasi apalagi yang terjadi sebelumnya di 2019 di mana sangat kental polarisasi itu dibangun dengan segmen agama. Itu saya rasa itu yang perlu kita hilangkan. Jadi saya rasa narasi-narasi untuk membangun komunikasi secara baik di level bawah itu sangat positif. Tapi sekali lagi kita nggak berbicara 2 putaran, kita fokus bagaimana bisa memenangkan kontestasi ini sekali putaran. Dan kami dari 02 sangat meyakini hal tersebut dari data-data yang kami miliki. Bukan kondisinya, demokrasinya, ekonominya, level masyarakatnya tadi. Udah menuju tadi perubahan itu sudah tak terbendung lagi kalau kata Mensesnek ini. Gimana? Iya, perubahan itu kan perubahan itu kan suatu keniscayaan kan. Tapi sekali lagi nggak ada suatu negara yang bisa maju dan bangkit dengan baik tanpa adanya suatu stabilitas ya. Tadi ya kita sepakat bahwasanya bagaimana perbedaan-perbedaan ini tetap memperkuat suatu stabilitas yang ada. Itu sangat penting ya menurut saya. Tapi sebenarnya dari tadi kita ngobrol nih belum terjawab loh tadi pertanyaan itu? dari Pak Apa, Presiden Dinda? ini loh. Tadi tuh loh Kanda, maaf Pak Wapres ya. Soal ini kan bukan ngomongin ini bukan munas kalau kata. Oh iya maaf Kanda Angga izin Wiradi ya. Ini kan namanya dari tadi bicara gandeng nyanyian kode. Intinya tuh siapa gandeng siapa? Karena kan kita tadi datanya ini 01 bahkan udah menyalip gitu. Dari 03 berarti ini yang 3 yang digandeng. Gimana nih berkuasa tapi kok malah digandeng gimana sih? Atau Ini saya berkuasa yang- butuh gandengan. Nah, Iya. yang bener yang mana ini jadi? Sama narasi Anda tuh sebenarnya masih keberlanjutan atau perubahan nih sekarang nih? PDI itu partai pemenang. Pak Jaksa. Bukan partai berkuasa. Oh, salah nih. Iya kan. Nah jadi Ada yang menang nggak berkuasa, Bang? apa? Ya itu. Ada yang menang rasa kalah, ada yang kalah merasa menang. Kita tetap rasa menang, cuman nggak berkuasa. Kan gitu kan. Nah jadi kalau kita Tetap dibalik. Bang, kalau Pak Menaker ngomong gitu boleh juga bisa dimengerti. Abang ini kan 10 tahun ruling party. ya Gimana? iya ruling party. Menteri masih ada di dalam. Ya tapi kan bukan PDI yang bagi-bagi Tidak kekuasaannya. ada the ruling party sebenarnya. Tidak single majority. Ya itu ya ini konsep. Tidak ada sebenarnya the ruling party di era reformasi. Ya itu. ini ruling party versi Kanda Dinda ini, Bang. The ruling presiden sebenarnya. Ya ruling presiden. Kan presiden juga kader abang. Nah, iya. Masa bukan PDI yang
Bagi terus siapa yang bagi, Bang? Presiden. Rugi lagi. Presiden kan PDI, Bang. Gimana sih? Masih ya? Ups. Nah, jadi kalau kita lihat ini, ya, ada di bawah itu, di masyarakat itu, melihat suasana pemilu hari ini tuh berbeda. Padahal pemilu itu adalah, ya, sudah regulasinya ada, aturannya ada, oke? Kemudian pemilu itu adalah sarana rakyat tuh berdaulat memilih siapa nanti jadi the next pemimpinnya itu secara langsung, umum, bebas, rahasia. Kira-kira gitulah ya. Jujur dan adil tentunya. Tetapi hari ini pemilu itu dimaknai sebagai bagian dari politik pelanggengan kekuasaan. Beda ya? Pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat dengan politik pemilu sebagai Bukannya partai pelanggengan Anda kekuasaan. juga ininya hat-trick, menang hat-trick kan, menang 3 kali itu 3 kali. salah satu jargonnya waktu itu. Kalau nggak salah di beberapa bulan lalu. Lo iya, Iya kan? setiap Itu bukan partai- pelanggengan juga tuh Pak Jaksa Agung. Ya pelanggengan itu kan dengan cara kontestasi tadi. Kontestasi itu ya untuk melanggengkan, tapi bukan dengan cara menabrak aturan, Mbak. Problemnya kan tadi puncak gunung esnya itu MK, gitu loh. Nah di situ ada yang ingin memaksakan pelanggengan kekuasaan itu dengan merubah aturan. Kan di situ, Pak. Problem hari ini itu nggak lepas dari putusan MK tadi, Pak. Kalau itu tidak ada putusan MK itu, ini bertarung secara berkompetisi, tidak pakai bansos, tidak pakai penggunaan instrumen-instrumen negara yang seharusnya netral dan lain-lain. Itu pasti politiknya akan menjadi kontestasi pertarungan di bawah itu akan menjadi lebih programatik. Ini kalau kita lihat kemarin ada yang masyarakat bentang spanduk aja itu udah langsung direpresi. Nah gitu loh. Padahal ya kalau pemilunya di hulunya tadi tidak melanggar etika, saya yakin ini semua akan berjalan asik nih. Gitu loh. Nah kalau kita lihat sekarang coba penggunaan fasilitas negara apa segala macam itu nyata. Termasuk bansos yang digelontorkan menggunakan APBN itu kemudian diklaim oleh salah satu paslon dan lain-lain. Jadi maksudnya bansosnya jangan dibagikan dulu atau bagaimana Pak Jaksa Agung? Ya itu bansos harus diberikan kepada yang berhak. Tidak dipolitisasi bahwa itu pemberian dari paslon A, paslon B ataupun pemberian dari presiden. Itu bansos milik rakyat yang dialokasikan oleh negara untuk rakyat. Kalau di negeri bayangan itu kalau pembagian bansos itu ditulis tuh. Bantuan sosial ini dari pemerintah, bukan dari presiden. Tapi dari pemerintah, uangnya diambil dari APBN. Dan itu disampaikan oleh jajaran di bawah. Ya, sehingga kayak dulu saya di negeri tertentu ya, bahwa presidennya membagikan sertifikat itu, sertifikat tanah, itu jajaran di bawah yang bagikan, tidak jadi pertunjukan presiden. Nah sehingga ada perbedaan pemahaman. Jadi seolah-olah bagi rakyat, bansos itu dari presidennya. Itu seolah-olah, jadi kan ada peristiwa. Nah kemudian sudah terjadi dan Meskipun ya kalau siapapun dibagi tetap happy gitu kan. iya tapi tapi kalau di riset misalnya kita tanya lain lagi preferensinya itu satu. Yang kedua kan karena bansos itu ditanyakan oleh para enumeratornya itu ditanyakan sehingga orang akan jawab itu karena yang dia rasakan itu yang pertama. Yang kedua, nah buruknya begini, sayang sekali negeri ini dibangun ya kalau kepuasan publiknya cuma melihat kinerja presiden dari pemberian bansos. Salah satu variabelnya. Waduh sayang sekali gitu. Kan Tadi, infrastruktur iya, juga, ada infrastruktur kecil di situ 23%, ada Pak Abang baru lihat tadi. ya, data ya. kinerja bagus misalnya. Ada pertanyaan kinerja bagus gitu. Kinerja bagus tuh nggak ada. Tapi kan ada hal-hal yang paling mendasar yang lebih hebat dari sini. Tadi dikatakan oleh Partai Buruh misalnya bahwa dia membagi dengan kelas antara buruh dan para majikan misalnya. Saya menggunakannya dengan pendekatan yang lain. Kalau kelas itu elit massa sebenarnya. Ya.
kita terjadi ketimpangan yang luar biasa. Karena itu persoalan yang paling mendasar kita ini. Bukan hanya pada buruh dan pekerja. Tadi dikatakan petani misalnya. Para nelayan kita misalnya. Bayangkan ada satu orang bisa menguasai tanah negara ya. Menguasai tanah negara ratusan ribu hektar. Sementara petani tadi itu, dia hanya punya 1/4 hektar. Apa yang terjadi dari yang dia punya 1/4 hektar itu? Pendapatannya tidak sampai 900.000 sebulan kalau dia bertani. Karena itu dia datang ke Jakarta. Dia datang ke Jakarta, ke pusat ibu kota, dia jualan pisang goreng, tempe goreng, dia dapat 100.000 satu hari. Jadi ngapain dia bertani? Nah ketika dia berangkat, penghasilannya lebih besar. Padahal kalau tanahnya diperluas, katakanlah 4 kali lipat 1 hektar, dia dapat 3,8 juta satu bulan. Dia nggak perlu lagi ke Jakarta. Dan pekerjaan mereka itu nggak perlu lagi diambil oleh para pengusaha. Nah jadi ini kan petani meninggalkan pekerjaannya karena keterbatasan lahan, lalu pengusaha menggunakan tanah negara untuk berbisnis pertanian tuh. Ini kan persoalan yang jauh lebih mengerikan sebenarnya. Tapi rakyat kita itu nggak sampai melihat bahwa presiden itu harus mengambil kebijakan-kebijakan makro yang dampaknya ke masyarakat. Nah itu yang kita riset selama ini di Mensesnek ya, bagaimana kebijakan itu tidak hanya surat-surat kita nih suka nggak masukin, ternyata riset ini Mensesnek kita, Bos. Lebih dekat ke ATR ya kan. Pak Wapres, mahal sekali rakyat pilih, ratusan triliun uang biaya memilih, hanya bekerja untuk bagi-bagi bansos. Nah, ini menarik. Terus peresmian jembatan ini, jembatan itu, loh, terlalu sederhana itu. Topik bansos ini menarik nih. Tapi kan bansos itu kan cuma hulu. Prosesnya juga pendataan. Nah yang ketiga, yang saya mau mengatakan ini, yang ketiga, itu sebelum pendataan gitu. tadi yang salah. Yang ketiga, ini akan jadi presiden. Sebenarnya yang harus diperkuat itu pendapatan masyarakat. Jadi kalau kita lihat bansos dulu, kalau kita lihat sejarah di Republik kita ya, ini kan sebenarnya social safety net setelah reformasi, ya, jaring pengaman sosial. Karena ada krisis tuh. Harusnya sesudah krisisnya ekonomi berjalan lagi seperti sempurna, biasa. Nah ini keadaan negara kita itu dikelola terus seolah-olah dalam krisis terus tuh. Sehingga bansos dari tahun ke tahun, coba lihat tuh, naik terus. Kan baru bahkan ada nambah lagi kan. Kan baru ada inflasi pangan, ada El Nino. Itu kan juga perlu bantalan-bantalan untuk diantisipasi Pak Mensesnek. Kenapa produksi pangan kita lemah? Itu karena negara tidak sentuh itu. Itu satu. Buktinya begini. Selama 5 tahun terakhir, boleh dicek Pak Wakil Presiden, kita lihat data kita tuh nanti itu. Selama 5 tahun terakhir itu 10 triliun untuk subsidi pupuknya dicabut oleh pemerintah. Lo bayangkan, ditambah 20 triliun lagi aja belum tentu cukup untuk pupuk rakyat. Ini dicabut nih selama 5 tahun terakhir. Terus tiba-tiba kita mengatakan, loh ini El Nino. Lo tidak, karena selama ini keberpihakan kita terhadap produktivitas petani itu lemah. Ini catatan buat kita ini Pak Presiden. Sebenarnya prinsipnya gini, jangan dipolitisasi, itu yang satu. Dan yang keempat, yang sebenarnya Pak Presiden bilang. Yang kedua data. Kan data problem kita ini kan data. Kalau kita lihat di lapangan, bansos-bansos itu sangat bergantung dari aparatur desa. Itu dia bisa menentukan tuh mana yang layak dapat bansos, mana yang tidak. Berarti datanya nggak valid? Tidak valid, data Tunggu kita dulu itu problem kita ini. Setelah ini kita. Menarik. Partai Buruh melihatnya kondisi ini memang lagi terjadi nggak, sehingga memang harus digelontorkan banyak sekali instrumen untuk... Ini ribut karena pemilu kan. Sebelumnya nggak ribut. Makanya harusnya kasih pilnya yang pahit. Hapus itu bansos. Kita sebelum ke Bang Iqbal dulu deh. Kalau kita khusus bansos nih Bang ya, kita bicara mengenai bansos ini dilematis. Rakyat butuh, tapi ada dugaan politisasi. Ini gimana sih kita melihat frame? Memang kan bansos ini kan logikanya bukan seperti halnya social protection yang kayak Bang Iqbal sampaikan. Terus-terusan ya. Iya, tapi bansos ini logikanya kan dikasih makan biar asam lambung nggak naik ini kan. Iya kan? betul. Ya kan, biar bisa. Ini obat mah Bang, supaya bisa tahan lapar lebih lama. Nah gitu. Ini ada lagi nih terbaru nih, bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan. Itu nilainya 200.000 per bulan dari Januari sampai Maret kepada 18,8 juta kepala keluarga, dibagi rapel awal Februari. Eropa dan beberapa negara maju udah meninggalkan bansos dalam struktur anggaran biayanya.
Itu kan social assistance namanya. Ada dua. Satu disebut social assistance, dia betul penyangga kalau terjadi shock ekonomi, krisis, bencana alam. Yang kedua, yang benar itu social security. Siapapun presidennya, dia nggak bisa klaim bahwa itu ada dari presiden. Itu dari negara, masuk dalam anggaran negara. Saya ingat benar tuh, saya dikritik oleh Ibu siapa ini, Siti Padilla. Ngapain kamu berjuang BPJS? Waktu itu belum BPJS. Kita menamakan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat. JKN. Ya, ada 4 program. Kan kita yang gelorain itu, kita lawan. Jamkesmas. Saya bilang, apa itu Jamkesmas? Itu kan social assistance. Nanti kalau ada sesuatu, pencitraan, presiden bisa atur itu anggaran. Jadi social assistance, mau bansos, mau Jamkesmas, atau charity-charity lain, itu tidak dikenal dalam negara demokrasi yang ekonomi sudah maju, udah ditinggal. Karena ini hanya menumpuk suatu kekuatan. Ketika dia ingin tampil lagi, ya siapa aja presidennya bisa melakukan. Ini bukan perusahaan Pak Jokowi atau bukan Pak Jokowi. Tapi kan kayak di Amerika juga ada UBI gitu misalnya. Ya, tetapi Amerika tidak menganut sistem jaminan sosial. Beda dengan negara Skandinavia dan Eropa. Mereka menganut sistem jaminan sosial. Amerika menganut sistem pasar bebas, perdagangan bebas. Obama ketika dia mengedepankan Obamacare, kan pertentangannya keras bener dengan Republikan. Karena dalam konstitusi Amerika diharamkan, jaminan sosial itu diharamkan. Tapi kalau kita lihat Eropa, Indonesia itu Eropa. Sila kelima dan sila kedua itu adalah sosial demokrat. Itu kan perlindungan Hatta, perlindungan Soekarno terhadap Marhain, Hatta Yamin belajar di Belanda, belajar di Jerman. Maka jalan keluar mereka itu Pancasila adalah bagaimana pada titik tengah sosial demokrat. Sosial demokrat itu pasti jaminan sosial. Nggak ada jaminan bansos. Maka Partai Buruh tawarannya bukan bansos, bukan charity, bukan BLT. Karena itu kekuasaan akan berada di tangan presiden. Anggaran ditentukan oleh presiden. Tapi kalau Anda bikin jaminan sosial, anggaran bukan ditentukan oleh presiden. Ditentukan pemutus dalam rapat anggaran. Banggar. Iya, banggar. Jadi misal contoh. Ya presiden juga ada di situ kan. Iya, presiden ada di situ, tapi kan tidak ansih. Kalau bansos dia bisa atur macam-macam. Muncul penyimpangan karena bansos. Ketika Jamkesmas kita lawan, kita bentuk komite aksi jaminan sosial dari kawan-kawan buruh, kebetulan saya didapuk jadi pimpinan, keluarlah BPJS karena kami menolak Jamkesmas itu charity. Kalau BPJS siapapun presiden, anggaran ada, nggak bisa dikotak-katik. Dan itu APBN. Ya, tapi kondisinya sekarang itu cukup rasional nggak untuk menyalurkan bantalan-bantalan tadi. Kadang-kadang tadi kan kita asam lambung udah naik nih, kalau kita bicara mengenai hidup sehat lagi, tunggu dulu, obat mah dulu nih supaya turun dulu nih asam lambung. Nah, Partai Buruh melihatnya kondisi ini memang lagi terjadi nggak, sehingga memang harus digelontorkan banyak sekali instrumen untuk... Ini ribut karena pemilu kan. Sebelumnya nggak ribut. Makanya harusnya kasih pilnya yang pahit. Hapus itu bansos. Kami berjuang waktu itu Jamkesmas kami minta hapus. Kami minta BPJS. Jadi Partai Buruh menolak bansos? Menolak sistem bansos dalam sistem ketatanegaraan menjadi, bukan menolak bansos berhenti, menjadi jaminan sosial. Kalau dari Partai Buruh nih, yang rambangnya padi yang merunduk ini kan, ini gimana Bang Angga melihat ini? Secara filosofi kan memang basic needs, kebutuhan masyarakat itu kan harus dijamin oleh negara. Dan tadi juga Bang Said mengakui bahwasannya apa-apa yang sudah dilakukan seperti sekarang ini, BPJS dan lain sebagainya, secara basically kan sudah ada. Hanya kan memang perlu ditransformasi menjadi lebih baik lagi. Nah, memang tinggal pendekatannya, karena ini tahun politik, hal-hal yang sifatnya selama ini sudah naturally terjadi seperti bansos ini kan sekarang isunya menjadi komoditas politik ya. Karena memang tahun ini tahun politik. Nah, mungkin kedepannya ya kita juga sepakat itu juga harus di reform kembali gitu. Sehingga itu menjadi basic needs, bukan sistemnya on off tergantung pada kepentingan. Soal data tadi yang Bang Andi Sulnilingga juga sempat sampaikan bahwa Bang Masinton bahwa data bansos itu sangat random, tidak melibatkan Kemensos dan sangat ya memang faktanya butuh single identity data ya, karena kan somehow terkait misalnya bukan hanya soal di bansos, terkait juga soal impor pangan dan lain sebagainya.
Terkadang misalnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan punya data yang berbeda. Tapi saya meyakini ya dengan digitalisasi dan transformasi yang semakin baik dengan teknologi, konsolidasi data ini pastinya ke depan akan semakin baik. Dan memang kita inginnya memang penerima penerima subsidi itu langsung kepada penerima, bukan kepada produknya. Seperti sekarang kan banyak tadi yang dikeluhkan seperti Pak Mensesnek sampaikan itu soal misalnya bantuan pupuk ya. Karena yang disubsidi bukannya petaninya, yang disubsidi adalah produknya. Nah, itu yang menyebabkan subsidi ini membengkak dan tidak tepat sasaran. Banyak diantaranya memang yang keluar karena subsidi ini untuk tanaman pangan. Fakta-faktanya ini lari ke perkebunan, ke sawit dan lain sebagainya. Ini yang saya rasa perlu kita perbaiki ya. Gimana kalau ini dituduhkan bahwa Anda menerima berkat elektoral dari pembagian bansos ini? Ya ini kan tadi kita tidak bisa nafikan, ini kan dalam konteks situasi politik yang ada ya. Tahun politik ya. Kalau kita bicara bansos ini mungkin di tahun sebelumnya gitu kan, ya nggak ada ya juga yang mempermasalahkan hal ini, semua berjalan apa adanya gitu. Tapi karena ini masuk tahun politik, pasti ada persepsi-persepsi yang dibangun dan apalagi dipersepsikan tadi. Sebenarnya gini kenapa kemarin tidak orang tidak meributkan, ya karena nggak ada politisasi. Hari ini kan ada politisasi. Pemilu. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, ini bansos dari Pak Jokowi, kan itu. Kemudian ada bansos yang dilabelin gambar paslon 02. Oh itu karena saya rasa nggak ada lah. Jadi ini bukan sekedar isu politik, tapi ada yang mempolitisasi, yang ini sebenarnya pelanggaran nih. Gitu loh, penyalahgunaan ini. Orang itu bantuan sosial negara kok. Kemudian dibilang jadi bantuan yang dilabelin paslon 02. Kemudian dibunyikan oleh menteri bahwa ini baik itu Pak Erlangga bicara, Pak Zulkifli Hasan bicara dan yang lain-lain itu juga bicara ini bantuan dari Pak Jokowi. Padahal itu bantuan negara, bukan dari person bahkan seorang presiden sekalipun. Kayak gitu loh. Dia menjadi isu politik karena dipolitisasi oleh kelompok paslon 02. Tapi apakah itu masif Bang? Lebih banyak yang white label atau memang pakai atribut-atribut? Ya kalau elektoral? udah masuk ke ranah hukum, saya rasa diproses secara hukum saja. Tapi Kalau gini, memang Pak, bansos itu ditempelkan, itu kan udah masuk ke ranah hukum. Pak Wakil Presiden, kalau kita lihat 2013 menjalan 2014, ini persoalan yang sama dipersoalkan oleh Pak Jokowi dulu. Karena dia challenger. Jadi yang dipersoalkan Pak Jokowi itu dua dulu. Persoalan BLT, kalau bisa ditayangkan, atau ada tayangannya itu misalnya kalau bisa ditayangkan, Pak Jokowi itu sendiri mengadres bahwa dia nggak setuju bansos, tidak setuju BLT, tidak mendidik, lebih bagus uangnya digunakan untuk sarana produktif. Karena apa? Karena dia mengkhawatirkan pada waktu itu kan Pak SBY presidennya, yang cawapres Pak Prabowo kan besannya Pak SBY. Karena itu diadres oleh Pak Jokowi supaya bansos ini jangan dipolitisasi, terus kemudian netralitas presiden. Jadi sebenarnya yang kita percakapkan ini sudah dipercakapkan Pak Jokowi dulu sebenarnya ini. Itu satu. Di posisi Bang Masinton dulu sama ya posisinya, sebagai challenger. ya. Nah, sama kita juga dukung Jokowi dulu awal-awal itu. Jadi memang ini problem. Jadi waktu kita alamatkan sekarang, ini bukan hal yang baru. Jadi bukan hal yang baru. Tapi ada dampak yang paling ngeri juga dengan bansos yang sudah hampir lebih dari 400 triliun ya kita ini. Padahal kalau misalnya contoh misalnya ketahanan pangan rakyat, hak rakyat untuk mendapat makan tadi seperti yang di-mention tadi itu. Kita udah hitung sebenarnya kalau dia 600.000 sebulan, 22 juta KK misalnya diberikan itu selama 1 tahun kali 12 itu nggak sampai 160 triliun. Itu bisa dimasukkan langsung ke dalam ATM kartu. Nah, kan digitalisasi ini bukan barang baru. Ya kan? Bahkan Pak Jokowi waktu 2014 udah bicara soal drone, soal unicorn, macam-macam kan. Bayangkan masih bagi-bagi bansos manual itu gimana itu maksudnya itu. Jadi kita kehilangan 10 tahun. Kita kehilangan 10 tahun dan jangan sampai nanti ke depan pun masih begitu. Misalnya kayak program ada satu capres misalnya
membagi-bagikan makanan gratis. Sebenarnya cukup kasih aja satu bulan 600.000 misalnya. Dilihat dia data kita sekarang yang ada misalnya 22 juta kakak kepala keluarga. Nah itu diberikan saja. Plus tambah pendampingan. Ya, pendampingan ya, bukan kita nggak percaya kepada penerima bansos itu misalnya atau bantuan untuk ketahanan pangan dia, makanan sehari-hari yang bergizi itu perlu pendampingan. Jadi selama ini kan ada pendamping desa. Sebenarnya harus juga ada nanti pendamping orang-orang yang miskin ini tadi. Supaya dari awal dia bisa katakanlah makannya dibantu, dia berharap pada bantuan, hidup berdasarkan bantuan, kemudian diberikan semacam achievement kepada mereka, advokasi kepada mereka sehingga satu saat dia hidup berdasarkan pendapatan. Nah harusnya kan pemerintahan yang baik begitu nih. Upskilling ya. Jangan terus-menerus dia dihidupkan dengan berharap dari bantuan seperti itu. Ini yang saya bilang kita hilang 10 tahun. Kita hilang 10 tahun. Oke, kita break dulu. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yang namanya di sana ada nilai kejujuran, ada nilai moral, ada nilai etika. Pemilu yang dihitung dengan angka, dengan cara-cara curang, itu akan rawan legitimasi. Masih di rapat kerja Kabinet Bayangan, kalau kita tahu ya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran ini menegaskan masih hakul yakin menang satu putaran. 11 hari lah ya kira-kira menuju pemungutan suara pemilu 2024 ini justru wacana koalisi antara paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di putaran 2 ini makin menguat nih ya. Jadi katanya koalisi Anies Ganjar di putaran kedua ini makin menguat, apa iya, apa enggak, dan siapa yang gandeng siapa. Tapi yang pasti ini kita lihat bersama, kita geser dulu. Ya, kalau pasangan calon presiden dan wakil presiden tadi yang seperti saya sampaikan sudah makin yakin untuk satu putaran, kita lihat ramai yang satu ini diperbincangkan di media sosial, ada yang namanya gerakan salam 4 jari. Jadi ini pertama kali muncul atau mencuat dari Partai Hijau Indonesia. Salah satu inisiatornya, John Muhammad ini menyatakan bahwa ayo sama-sama bergerak. Kalau tadi kita lihat dari acara-acara atau tayangan-tayangan sebelumnya, yang penting bukan nomor 2. Jadi katanya gerakan ini memang menilai bahwa nomor 2, paslon 2 ini tidak layak untuk dipilih dan justru harus dihindari. Saya nggak boleh nunjukin angka, tapi saya tunjukin aja ini logo di samping saya. Ya, angka 4 ini diartikan beragam hal. Salah satunya mulai dari artinya 1 tambah 3, ya kan? Jadi gabungan antara paslon 1 dan juga paslon 3. Ada juga yang mengaitkan ini dengan sila keempat dari Pancasila. Nah, atau juga ada yang menyatakan bahwa biasanya kan ya kalau angka seperti ini atau simbol jari seperti ini jadi simbol akan adanya asa kekuatan politik baru yang progresif melawan oligarki dan juga politik dinasti. Selain itu mungkin kebanyakan dari Anda juga tahu ya kalau mengisyaratkan seperti ini tuh biasanya jadi kode internasional untuk tanda bahaya dan minta pertolongan. Nah ini kira-kira benar nggak nih kita dalam bahaya dan perlu minta pertolongan? Nanti akan ditanggapi oleh para menteri yang hadir. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya gerakan ini organik atau enggak ya? Dan seberapa besar kemudian dampaknya terhadap elektoral dari paslon 2? Karena kalau bicara soal koalisi antara paslon 1 dan juga 2, ini Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud, kita harus lihat dulu potensinya seperti apa dari masing-masing kubu ini ya. Kalau kita lihat dari 01 ada partai-partai pendukungnya Nasdem, PKB, PKS. Kalau di 3 ada PDI Perjuangan, P3, Perindo dan Hanura. Yang dari tadi masih jadi pembahasan. Ini ideologinya kira-kira boleh disambung-sambung apa masih benar-benar nih kayak tadi minyak dan juga air. Ini masih jadi perdebatan dan kalau emang mau saling gandeng berkoalisi di putaran kedua, siapa yang gandeng siapa nih kira-kira? Langsung dijawab aja boleh Pak Presiden. Itunya tuh pantunnya. Bukan Jaka Sembung bawa golok, Bambang Pacul bawa golok gitu kan ada kan. Coba dibacain dulu dong pantunnya. Paling susah itu sebenarnya 2 tambah 1 kali ya.
Apa tuh? jadi 3. Iya. Pasti yang lain nggak mau. Bener-bener ya. Satu pun nggak mau tuh. Betul. 2 pun segan ya Iya, kan. 2 pun segan. Iya. Tapi ini kalau ini kembali nanti kita juga bicara bansos lagi. Tapi ini Bang Angga, Anda melihat ini ada di sentimen ya, terutama di anak-anak muda, di dunia digital. Ini 4 ini belakangan ini jadi semacam kayak simbol perlawanan gitu. Ya kita sih nggak khawatir ya, karena kalau kita lihat dari tren yang ada kan, apalagi di milenial dan zilenial kan posisi daripada Prabowo Gibran ini terus menguat ya. Jadi ini ya dinamika aja supaya ada kegiatan lah dari paslon. Ada inovasi lah gitu kan, bagus. Jadi ada masih ada jab kan yang nggak sampai langsung lempar handuk kan. Jadi Ini percaya diri yang konyol menurut saya agak. Jadi begini ya, kalau berdasarkan angka survei itu, ya, semua orang bisa mengklaim itu, gitu loh. Nah jadi coba kita bicara tentang angka. Ini kalau baik itu survei yang kami lakukan sama Cak Imin yang lakukan, kelompok Amin, itu angka di margin apanya itu kalau disatukan itu di 60% tuh. Jadi nggak ada cerita kau mau menarasikan satu putaran tadi kecuali dengan curang, tapi bahaya. Nah gitu loh, itu bahaya. Itu tadi politik bukan sekedar dihitung dengan angka. Lu nggak bisa menafikan yang namanya di sana ada nilai kejujuran, ada nilai moral, ada nilai etika. Pemilu yang dihitung dengan angka, dengan cara-cara curang, itu akan rawan legitimasi. Lu kira rakyat diam kalau dilakukan dengan curang? Nah, gitu loh. Jadi kalau hari ini ya, kalau yang namanya survei teman-teman itu tinggi, 02 itu tinggi, nggak ada tuh yang namanya presiden gelar obral bansos di depan istana sana. Itu merendahkan, mendegradasi istana sebagai simbol kekuasaan yang harusnya iya sakral. Itu memang benar-benar rakyat suka itu. Nah itu ya, itu dia. Nah kemudian Itu ada rotinya, ada sirkusnya. surveinya tadi ya, ini kontradiktif apa yang kau sampaikan dengan Pak tadi lapangan. Ya, presiden nggak mungkin sampai ngukur-ngukur jalan begini. Itu. Ya aku rasa hal yang memang saintifik ini dijawab dengan saintifik juga. Oh iya, ini kita bicara saintifik. Tapi gini Angga, dengan soal survei. artinya kau cuman besar kepala bahwa mengagung-agungkan hasil propaganda survei yang terafiliasi dengan kau. Tapi gini, saya kasih penjelasan sedikit Bung Mas Itu. soal survei itu. Kalau kita ekstrapolasi ya, punya data survei hari ini kita bandingkan yang lalu. Jadi kalau kita lihat di surveinya 2019, Pak Prabowo sebagai challenger itu, surveinya itu 30-31%. Survei yang paling tinggi itu 37. Itu seminggu sebelum pemilihan. Seminggu sebelum pemilihan. 37. Itu survei dengan simulasi kertas suara. Tapi hasilnya Pak Prabowo itu 44,50%. Jauh sekali itu. Di survei yang 37 ini, saya nggak usah sebut nama surveyornya, nanti bisa ini kita tunjukkan yang lain itu nambah 7%. Tapi yang di 30 dan 31 ini lompatannya 14,4% tuh. Dan survei yang 30-31 ini yang mensurvei keluar yang katanya 50% itu. Ini surveinya itu. Nah Pak Jokowi itu dulu... data sur apa data survei itu Bang? Data sur. Jadi yang Pak Jokowi itu selalu di atas 58, 59, 58. Iya, iya. Tapi harus hadirin kepala BPS juga. Tapi ini BPS ini. Ini BPS ini. Diskusi kita fair ini kan. Iya betul. Harusnya ada itu tuh. dilihat, sebentar aja, dilihat datanya. Tapi hasilnya Pak Jokowi itu 55,4%. Itu head to head Bang. Ini ketiga pasangan. Justru karena head to head itu maksud saya. Ini 3 pasang Bang. Jadi kalau kita lihat nanti, lihat nanti. Jadi kalau angka kita tinggi sebagai incumbent dan yang dimotori oleh incumbent itu harus didiskon itu Angga. Karena itu harus didiskon. Dan ingat banyak sekali problem survei kita terakhir nih. Baik yang dicari responden yang susah yang dari Indo Research, tapi lihat lembaga-lembaga survei yang keluar itu salah di banyak tempat. Di DKI, di Jawa Barat,
di Jawa Tengah itu salah. Bahkan Pak Agung Gumelar pada waktu itu di Jawa Barat misalnya, itu sampai di sebuah online tuh dia meminta lembaga survei ini introspeksi. Kenapa? Karena semua survei mengatakan Pak Agung Gumelar menang pada waktu itu. Ingat Pak Presiden di pilkada di Jawa Barat. Tapi hasil akhirnya mengatakan berbeda. Karena itu maksud saya. Dan lembaga survei itu juga yang itu juga. Propaganda kan. Jadi kemudian kalau kita menganggap bahwa peta survei hari ini itu menggambarkan realitas tanggal 2014. Dan ingat 2024 nanti ini, dan ingat masyarakat kita ini makin aware terhadap survei. Dia tahu, dia dibisnisin bahwa preferensi dia itu dibisnisin. Makanya sekarang kalau lembaga survei turun, Pak Presiden dan Wakil Presiden, itu harus bawa bingkisan. Kalau nggak, mereka nggak mau di survei itu. Dan ini problem-problem yang menurut saya perlu ada tambahan. Tapi kalau dari, insting para politisi itu. Kalau bukannya dari zaman dulu memang ada merchandise kalau survei. Ya kecil sekali. Kalau Tapi Survei survei internal Partai Buruh ya. Internal Partai Buruh ditanya buruh yang menjadi anggota serikat, buruh yang serikat perusahaan, buruh yang masih bekerja tapi dibina oleh Depnata. Itu survei 02 memang tinggi, 46,6%. Ya, melebihi survei paslon 01 dan paslon 02. Itu buruh loh. Itu buruh aja itu Bang. Pasti itu. Itu saya bisa jamin tidak ada intervensi yang membiayai iuran kami. Kami beriur membuat satu survei namanya Riset Indobarometer. Mantan seorang direktur risetnya Indobarometer. Itu memang tinggi, tapi tidak mungkin satu putaran. Itu yang bisa terjawab. Tapi antara super umum kan kami dibikin 0,2, 0,3. Begitu kami survei secara internal, buruh aja ditanya ya. Itu pun bukan buruh secara susenas 57,8 juta. Dia hanya ditanya 8,1 juta buruh yang berserikat. Terjawab bahwa paslon 02 memang tinggi, 46,6%. Saya ingin terusin tapi ya. Tidak kalau paslon nomor 2 itu dibilang tinggi, nggak perlu survei. Ya. Ini ada presiden, anaknya presiden, mempolitisasi bansos, all resources. Harusnya nggak 46, Bung. Lebih. Harusnya 78%. Karena Harusnya Pak sebenarnya. Prabowo aja kemarin 47,sekian% tuh kan itu. Dia modalnya yang dipertanyakan ininya Bang, approval rate-nya ke presiden. Nah, itu benar atau enggak gitu, atau ABS jangan-jangan. Nah, kan? kalau kita mau telanjangin lagi soal approval rating bisa, cuman apakah ada ininya? Tapi, jadi gini, saya ingin melihat tuh approval rating itu pertanyaannya. Kalau dalam pertanyaan itu dikasih kata misalnya, Anda puas, tidak puas. Anda puas, sangat puas, tidak puas sama sekali tidak jawab. Coba taruh di sini sedang. Jadi variabel sedang itu nggak pernah dimasukkan tuh. Tapi ketika ditanya kinerja soal pemerintahan, soal pertahanan, soal hukum, itu variabel sedang ada. Coba Anda periksa aja itu. Kalau ada variabel sedang dihadap-hadapkan yang puas dan tidak puas, yang puas sekali dengan yang tidak puas sekali, itu pasti jumlahnya berimbang. Dulu di DKI Jakarta juga seingat saya Pak Anies Baswedan 86% kepuasannya, instrumennya sama, Bang. Iya. Sama. Ya survei juga, survei juga sama. Betul. Ya, nah, ya Dulu Pak maksudnya gini. Jokowi menang 2014 2019 juga pakai Survei yang sama. Instrumennya sama. Artinya ini kan kepercayaan publik, metode ilmiah yang disepakati dan dipercaya bersama dalam sebuah sebagai Nggak salah satu alat ukur. sebentar, Pak Kapolri. Tidak ada yang tidak percaya dengan survei. Jadi pembicaraan kita tidak ada yang tidak percaya dengan metodologi ini. Yang kita lakukan adalah mengkritisi. Karena juga dalam survei ini kan jelas juga tuh, ada margin of error, ada tingkat kesalahan, ada tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaannya 95%. Bang, izin, 2022 kita masih ingat ya Bang Angga Wira, hampir setahun lamanya Mas Ganjar memuncaki survei loh. Iya. Saya ngerti gini. Iya, Yang sedang kita dialogkan ini adalah kita tidak sedang membicarakan suci tidaknya profesi sebagai lembaga survei. Sama dengan dokter. Ya, yang kita sedang persoalkan ini malpraktek. Yang kita sedang persoalkan itu. Dan kita jangan juga gini Pak Presiden, jangan juga kita lugu seolah-olah lembaga profesi ini minus malpraktek. Nah, pertanyaan saya malprakteknya di bagian mana, Bang? Yang menurut saya malprakteknya kan sudah kita katakan tadi itu. Bahwa itu sangat memungkinkan terjadi karena lembaga survei including sebagai konsultan paslon.
Ini yang kita katakan dari dulu. Ya kan di Anies juga ada, di Prabowo Ya, juga itu ada, juga di iya, Ganjar benar, juga benar. ada. Mas Ganjar juga ada. Tadinya hipotesisnya seperti Iya, itu. sama, hasilnya sama-sama Iya. semua. Iya. Apa lembaga survei Anies yang mana yang dirilis? Iya. Coba yang mana yang dirilis? Ini ya nggak tahu misalnya. Iya, misalnya. Makanya kita, nggak tahu. kita sebutkan Wah, aja ya, yang mana. nggak tahu. Lembaga konsultan Iya, Anies. kan? Jadi kalaupun dia konsultannya Kosong nggak Anies, ada. dia konsultannya Anies, dia harus rilis, dia harus sampaikan materinya ini adalah dipesan oleh paslon Anies. Begitu juga dengan yang lain tuh. Iya. Biasanya Nah. yang rilis yang survei paling tinggi, Bang. Kalau survei rendah ngapain rilis, Bang? Oke, kita jawab untuk Menteri Investasi, tapi kita break dulu kali ya. Kita break dulu nanti di segmen terakhir sekaligus kita sambil bersih karena ini hal yang prinsipil. Balik lagi nih ke omongan-omongan omon-omon kemarin ini. Bang, enggak kita akan Oke, break dulu. kita break dulu. Iklan masuk. Banyaknya undang-undang yang tidak beres ketika penyusunannya gitu. Akses daripada MK itu kan ya akibat daripada presidensial threshold, ada pembatasan kalau nggak ada presidensial threshold siapapun bisa mencalonkan. Kita masih di rapat kerja kabinet bayangan, langsung Bang Angga. Capek juga nih kita rapat survei, ini ya. mensurvei. Iya, jadi analogi Bang Ucok lucu gitu loh. Orang dibilang dokter gadungan kan, iya kan. Ada mau praktek, padahal dari 10 dokter, 8 dokter hipotesisnya hampir sama. Jadi yang mau praktek atau yang gadungan yang mana gitu. Jadi saya rasa kan standarnya sudah ada dan lembaga-lembaga survei juga saya lihat dari tahun terkait yang memiliki legitimasi publik juga kan sudah jelas ya, indikator misalnya Carta Politika juga kan. Ya hanya Apa mengarah ke sini? ya sudah faktanya kan berbeda sendiri kan dari beberapa data survei yang ada. Jadi menurut saya ya kita juga jangan naif melihat fakta-fakta yang ada, ya silakan saja ini menjadi salah satu parameter kan untuk mempotret situasi yang ada. Ya mudah-mudahan bagi 02 hasilnya di 14 Februari sesuai dengan data-data sudah dipotret saat ini. Tapi Pak Angga, itu antara semua lembaga survei yang disebutkan tuh beda hasilnya. Sebutkan aja LSI dan IJA sama Carta Politika dalam waktu yang berdekatan beda hasilnya. Margin errornya beda-beda lagi itu. Jauh, beda. Bahkan Indikator LSI hampir sama kok. Coba lihat ya, bahkan carta aja yang yang ditaruh di bawah. bahkan ada satu yang lembaga, Ganjar menang, Anies bentar kalah. loh, ada satu lembaga survei yang undecided-nya itu 28% lebih. Lo gimana menjelaskan Ya, mungkin ini? kita perlu bahas di Ya, sesi kita khusus hadirkan nanti, di hadirkan. Gimana kita Kepala menjelaskan BPS ini? merangkap kepala Persepi nih minggu depan. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin survei ini ya, itu tuh jadi salah satu apa ya, hal yang bisa mendongkrak elektabilitas itu. Jadi orang kepikiran untuk aku yang mau milih ini atau enggak. Karena kalau kita bicara soal elektoral, kayaknya banyak nih upaya ya yang udah dilakuin kayak tadi. Mungkin nggak sih bansos tadi jadi ajang pansos. Ya. Terus tadi gabung-gabung kekuatan gitu kan. Dan ada sih satu lagi Pak sebenarnya yang diduga ini sebenarnya tuh emang benar-benar menjalankan etika, apa upaya untuk merebut hati para pemilih. Ada yang baru mundur. Nyolong start duluan dibandingin saya. Oh iya, Kemarin. padahal kamu udah minta resign dari 3 bulan lalu. Nah itu dia. Nah, coba Ternyata kita dengar enak dulu. juga berkuasa ini kamu kan. Nah, coba kita dengar dulu nih ya. Ada statementnya. Karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Ini sampai ada yang bilang ini Pak Mahfud MD, MD-nya ini mengundurkan diri katanya gitu. Gimana Ya ini itu Bang? nurani sedang bekerja. Itu kan Prof Mahfud tadi menyampaikan, bahkan sebelumnya juga terima kasih kepada Pak Jokowi beliau sampaikan, dan beliau secara hormat minta mundur dan pamit langsung gitu loh. Nah artinya apa? Bahwa ya beliau tadi nurani sudah bekerja dan beliau sudah nggak enjoy dengan situasi pemerintahan hari ini. Nah itu loh. Nah artinya apa? Ya tinggal kita tunggu menteri-menteri lainnya untuk juga bersikap yang sama. Yang juga nuraninya bekerja dan punya sikap terhadap
apa? Termasuk PDI. Iya, termasuk siapapun yang masih punya sikap dan moralitas yang Bang, izin, tinggi. saya mau Bahkan hari ini kalau kita lihat ya, Iya. akademisi, sivitas akademik dari Bulak Sumur, UGM, yang memberikan warning keras itu. Ini mirip situasinya seperti zaman 98 lalu. Gitu loh. Ketika akademisi, budayawan, civil society menyampaikan Ginanjar mundur ya. keresahannya apa segala macam, dan kemudian ya dari situ ya orang udah nggak percaya lagi pada pemerintah. Bang, izin Bang, ini mempertajam pertanyaan Bang Said Iqbal tadi. Termasuk PDI, kalau saya mau menanyakan gini, PDI kok belum mundur, Pak Mahfud udah mundur gitu. Oh iya, Menterinya. ya artinya tinggal kita tunggu aja. Kok lebih ini progresif artinya, Pak Mahfud itu? Saya rasa bukan hanya PDI, mungkin juga menteri-menteri dari partai lain, iya kan? Nasional juga ya. Itu menampakkan nurani sedang bekerja lah, bahwa semua politik ini nggak melulu jabatan kekuasaan. Kalau udah pemerintahan sudah ternyata tidak lagi menampakkan wibawa dan kehormatannya di hadapan rakyat, ya nggak apa lagi itu, nggak efektif tuh. Oh jadi akan agak ini ya berperan aktif untuk mengajak barisan ini Bang ya? Ya nggak perlu diajak-ajak lah. Romantik gitu. Nggak perlu diajak-ajak kalau itu. Prof Tapi ini Mahfud, bagus lah Prof ini. Mahfud punya Bagus sikap, ini. nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngajak. Iya, iya. Pak Dan Ganjar ini kan, bagus. Pak Ganjar yang ngomong pertama kali kan. Biar dia jangan menggunakan fasilitas negara. Ini bagus, Iya. ini bagus. Dan bila perlu tuh, umpama Pak Capres 02 juga mundur gitu kan. Itu kan akan menjadi baik gitu loh. Sehingga semua konsentrasi pada kontestasi. Dan orang main dalam level playing field yang sama. Iya. Jadi tidak menggunakan resource negara. Berarti menteri dari Nasdem dan PKB juga Loh, akan beda, mundur, dia bukan aktor. Jadi Dia jangan nggak dibilang nyalon. menteri dari Nasdem. Capres dari Amin itu nggak ada yang menteri. Jadi jangan bilang kalau dibilang di belakangnya nih banyak sekali. Oh, di ini belakang. kontes pencapresan. Karena Bang Masinton ngajak yang lain-lain. Kan Bang juga. Masinton konteksnya tadi menginspirasi yang lain Iya, juga. open the gate ini open the gate Bang. Yang lain, Kalau yang mau. lain. Bintutnya Nah, kedua. Gitu. Kalau mau. Kita sih nggak nyuruh. maksudnya yang lain itu 02. Bukan, maksudnya. Enggak, yang PDI tadi. PDI. Nah itu lain lagi. Tapi saya mau bilang gini Pak Wapres. Orang main dalam level playing field yang sama sehingga tidak menggunakan resource negara. Karena ini kan milik rakyat nih. Hari ini ada fenomena yang menurut saya serius dan kita anggap biasa aja. Menteri-menteri ini kampanye. Bahkan tadi itu menteri lagi pakai baju 02 Prabowo Gibran tuh kampanye. Kita nggak tahu dia ini cuti atau enggak. Sementara undang-undangnya itu mengatakan kalau kampanye itu cuti. Dan kita anggap ini biasa aja, udah kayak bukan kesalahan lagi. Dan ini berbahaya sekali nih negeri ini. Kalau kesalahan yang sensitif, tidak produktif untuk kepentingan bangsa dan kita anggap biasa aja. Nah, itu menurut saya tidak positif. Kalau kemarin di kabinet bayangan ada satu menteri kampanye tapi izin sakit dari klinik terdekat. Ternyata kampanye kawan ini kan. Di kabinet layanan. Kabinet kita. Iya. Baik Pak, Jadi, gimana yang lihat berarti fenomenanya? nggak berbeda ya dengan konteks Menteri Nasdem dan Menteri PKB itu beda berarti. Beda. Ini khusus untuk capres saja. Ya, beda. Jadi ada dua hal, khusus itu. Sebentar, capres, Pak. oke. Pertama mundur, kalau nggak mau mundur presidennya menjaga lembaga itu. Karena itu kan presiden yang punya prerogatif. Iya. Reshuffle, ganti. Jadi ada dua tempatnya. Kesadaran menterinya dan kesadaran presidennya. Meskipun secara aturan itu diperkenankan kan. Loh, Bisa cuti, ada mekanisme-mekanisme. saya kalau mau misalnya katakanlah buang angin di sini juga nggak ada aturannya untuk dilarang, tapi itu tidak patut. Jadi kita ini nggak hanya sekedar bicara aturan Pak Presiden dan Wakil Presiden, tapi bicara yang filosofi yang lebih mendasar. Saya contoh ya, mana lebih tinggi derajat pasal 9 Undang-Undang Dasar tahun 45 Oke. yang menyumpah presiden harus berbuat seadil-adilnya ya untuk kepentingan bangsa dan negara dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Coba kita mau bicara yang mana? Di sini menurut saya rohnya nih. Tapi Undang-Undang Nomor 7 2017 produk era Pak Jokowi juga. Itu sebenarnya bertabrakan. Nah, kita hanya bicara di sini. Oh, boleh, hak. Sekarang kita sedang bicara kewajibannya. Oke. Untuk menjaga kabinet itu tidak boleh sedetik pun itu tidak responsif terhadap problem-problem kemasyarakatan tuh. Ya. Karena resource yang diberikan negara kepada dia itu tidak sedetik pun putus.
resource yang diberikan negara kepada dia. Tidak sedetik pun putus. Oke. Bang Iqbal, Menteri Menaker, jangan-jangan Anda nggak ikut kompetisi tapi pengen mundur juga ya jadi Menaker. Gimana Bang Anda ngeliatnya Bang? Terakhir Bang. Ya, kalau di beberapa negara yang saya lihat, misalnya Amerika Latin lah ya, di Peru, Chili maupun di Brazil, itu mundur dari awal, bukan mundur di menjelang akhir. Sehingga kesan politiknya itu terlalu kuat. Kalau mereka mundur di awal, ketika mereka mengumumkan mau maju sebagai peserta calon presiden, itu mundur di awal. Dan itu juga kan menempatkan etika itu di atas. Memang sebaiknya mundur itu harusnya pandangan kami dari Partai Buruh itu di awal, bukan di akhir. Di akhir itu hanya menimbulkan polemik aja. Orang bisa bilang bagus, sebagian orang kan bisa bilang, itu kan cari kesempatan aja. Kalau memang siap untuk maju, siap juga untuk berkompetisi dengan tadi di lapangan yang sama. Misal dalam kasus Mas Gibran misal, andaikan itu sebagian orang menyatakan tidak menabrak konstitusi, orang bisa terima. Siapapun punya hak yang sama. Tapi yang pertolongannya ketika ada pelanggaran etik yang sebagian besar orang menyatakan bahwa itu adalah tidak fair. Itu sebenarnya ya kita bisa melihat perbandingan beberapa negara lah ya. Terutama yang paling dekat Indonesia itu Amerika Latin. Karena dari kultur sama, dari sistem menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan sama, tropis sama, nilai-nilai kehidupan sehari-hari sama. Terutama Brazil saya selalu lihat. Hal-hal yang demikian kayak misal Bolsonaro. Bolsonaro ketika dia mau maju, dia membuat dramatisasi belakangan ketahuan yang nikam dia kan memang disuruh untuk nikam dia supaya ketika di saat Lula da Silva mau maju, isu korupsinya kan diterpa. Padahal itu anaknya. Lula di penjara, nggak bisa maju, Bolsonaro langsung naik karena ditikam. Jadi hal itu selalu ada. Cuma menurut pandangan kami, di dalam undang-undang berikutnya termasuk tadi Undang-Undang Dasar 45 menjadi cantolan sebenarnya. Itu dulu yang pegang. Jangan undang-undang menabrak nilai-nilai yang tadi yang paling dasar. Itu yang penting. Ini untuk tentang masa depan ya. Ini kan sekarang kita mungkin masih bisa terima kayak Mas Hinton bilang. Yang dipikir rakyat diam. Kalau berulang-ulang rakyat akan bekerja dengan caranya sendiri. Mas Hinton tahu itu tahun 98. Jangan dipikir rakyat itu iya, jangan. Rakyat itu dia akan bekerja dengan caranya sendiri. Dan dia nggak akan hitung elit lagi. 98 yang mimpin mahasiswa, mana ada elit yang didengar. Ya, kalau menurut saya ini kan banyak, ini kan ekses daripada problematika undang-undang yang ada ya. Jadi ya fakta di lapangan ya ini akibat banyaknya undang-undang yang tidak beres ketika penyusunannya gitu. Akses daripada MK itu kan ya akibat daripada presidensial threshold, ada pembatasan kalau nggak ada presidensial threshold siapapun bisa mencalonkan. Jadi menurut harapan saya ke depan ya kita butuh wakil-wakil rakyat memang yang bukan juga bagian daripada oligarki partai politik. Karena ini menurut saya ya oligarki itu ya bagian daripada partai politik yang elit partai politik yang berkuasa yang menyusun undang-undangnya juga ugal-ugalan. Jadi menurut saya tadi pertentangan secara filosofis dalam implementasinya ya akibat undang-undangnya juga tidak dirumuskan dengan baik. Anda mengapresiasi atau tadi menyayangkan atau menganggap bahwa ini bagian dari political game atau akan mengusulkan Menhan untuk mundur juga? Ya, itu dia nanya ya. Jaksa Agung lah. Jaksa Agung ini. Apresiasi lah Jaksa Agung. Usulan Jaksa Agung kita tampung lah sebagai penguatan demokratisasi yang ada. Disampaikan. Tapi Bang Angga tadi bukan Caimin tapi nyelepet tuh katanya wakil rakyat, apalagi kan ini sebagai yang paling banyak. Nah itu makanya coba silakan Bang Mas Hinton. Angga lupa di pembuat undang-undang itu ya DPR. DPR itu ada Partai Gerindra juga. Kayak gitu loh Pak Angga. Jadi kemudian proses pembuatan undang-undang itu bukan hanya DPR, partai politik, ada pemerintah di sana. Nah itu loh. Nah jadi Pak Menko di negeri bayangan ini sudah mundur. Presiden kapan mundur ya? Waduh, kita tanya, kita coba lihat. Selanjutnya, baik. Presiden bayangan kapan mundur? Bang, Anda mau maksulin dia? Oke. Boleh juga Bang latihan di sini dulu. Baiklah, ini obrolan yang
makin kemudian jadi perbincangan. Kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Dan pasti terima kasih sudah menyaksikan Kabinet Bayangan. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan tanya saya. Terima kasih Pak Menteri.